Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKJ Klase Semarang Timur, edisi hari Jumat 18 Juni 2021. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Dengan hati penuh pengucapan syukur kami datang kepadamu ya Allah Bapa di surga. Pada saat ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malah bersama-sama kita mendengarkan sabda Tuhan di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan pada saat ini, relasi yang mengharmonisasi kehidupan. Saudaraku, ada sebuah lagu dengan judul Kepompong. Lirik lagu ini khusus untuk menggambarkan sebuah persahabatan. Lagu ini booming di tahun 2008, bahkan lagu ini menjadi soundtrack sinetron yang pernah ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Cuplikan lagunya demikian. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah, dan seterusnya. Ada hal yang menarik kaitannya dengan kepompong. Kalau dalam konteks hidup berrelasi, bersahabat, membutuhkan sikap seperti kepompong yang elastis atau yang fleksibel. Orang Jawa mengatakan seperti entong. Jadi persahabatan jangan hanya menuruti ego. Seperti kepompong jangan hanya diam dan kaku, tapi butuh sebuah relasi yang mengharmonisasi kehidupan. Lalu dimensi apa saja? Yaitu bagaimana seorang sahabat memberi motivasi, seorang sahabat menolong, dan seorang sahabat menumbuhkan semangat hidup. Saudaraku, kita juga dapat belajar mengenai persahabatan yang sejati dengan melihat persahabatan Daud dan Yonatan. Di dalam kitab 1 Samuel 18 ayat yang pertama, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudaraku, mereka berdua menemukan kecocokan satu dengan yang lain. Daud dan Yonatan tidak hanya sebagai sahabat saja, tetapi mereka dapat memadukan jiwa mereka. Di dalam ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Juga di dalam ayat yang keempat, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudaraku, padahal kalau kita melihat barang yang dipakai oleh Yonatan adalah barang-barang yang paling berharga bagi seorang ksatria perang. Uniknya lagi, sebenarnya Saul, ayah Yonatan, sangat membenci Daud. Ayahnya memburu dan bahkan ingin membunuh Daud. Namun Yonatan selalu membela dan menolong Daud. Secara logika adalah wajar bila Yonatan seharusnya membantu ayahnya, karena Yonatan adalah anak tertua di mana hak menjadi raja menggantikan bapaknya Saul otomatis jatuh ke tangan Yonatan. Namun Yonatan justru malah membela sahabatnya Daud.
bahkan rencana busuk ayahnya yang akan membunuh Daud disampaikan oleh Yonatan dengan jelas kepada Daud. Bukan hanya itu saja, Yonatan menolong Daud terluput dari Saul dengan cara membantunya melarikan diri. Saudaraku, bagaimana perjumpaan Yonatan dan Daud mentransformasi kehidupan? Mereka saling menolong dan menguatkan dengan cara setia menolong dalam suka maupun di dalam duka. Saudaraku, bagaimana sikap kita sebagai sahabat? Bukan malah kita menjerumuskan, orang Jawa mengatakan jelomprongke. Ada sahabat yang mau jatuh malah disesatkan. Itu bukan tindakan yang mentransformasi kehidupan. Lalu bagaimana mestinya sikap seorang sahabat yang baik? Bahwa kehadirannya mentransformasi hidup seperti kepompong. Kita mungkin melihat entong, klogat-kloget itu menjijikkan, ulat itu menjijikkan. Namun ketika bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah, kita akan takjub karena ada transformasi kehidupan menjadi sesuatu yang sangat indah. Saudaraku, ingatlah, kita tidak dapat hidup seorang diri. Kita juga membutuhkan sahabat di sekitar kita. Jangan hanya diam, kaku, tanpa sahabat. Artinya, marilah kita menjalin relasi yang mengharmonisasi kehidupan. Itu sangat penting. Tuhan menginginkan kita agar hidup kita dapat menjadi berkat dengan menjadikan sahabat semua orang kita jadikan teman. Mari kita bertekad untuk hidup sebagai sahabat bagi semua orang, mulai dari keluarga kita, dari jemaat, dan dari masyarakat di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas sabda firman-Mu, materaikan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi sahabat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.